Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama, NPI 14622000194, berasal dari Surabaya, mahasiswa Teknik Informatika tahun 2022, praktikum PAW 6 dengan dosen pembimbing Ibu Nuril. Di sini saya akan menjelaskan program yang diberikan oleh Bu Nuril untuk dikerjakan terkait membuat sebuah halaman produk yang berisikan untuk tambah, edit, dan hapus. Ini mungkin untuk tambahan saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan isi dari tabel database saya. Nah, saya menggunakan nama produk di dalam database saya. Nah, untuk strukturannya ini ada seperti ini. Ada ID, nama, harga, deskripsi, image, create ad, dan update ad. Di sini ini untuk fungsi ketika untuk menyimpan dari atribut nama, harga, deskripsi, dan image. Untuk create ad dan update ad ini untuk fungsi tambahan ketika kita menambah ataupun mengupdate. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa informasi ataupun atribut. Di sini sudah ada penyimpanannya. Kalau saya sudah menambahkan sebelumnya untuk informasi dari produk saya. Nah, ini tempat penyimpanan untuk produk saya sudah ada di sini, dari 1 sampai nomor 13. Baik, ini yang untuk database saya. Yang untuk pemrograman saya jelaskan dari awal. Ini controller saya. Nah, ini untuk controller. Di sini terdapat controller public function index. Nah, yang dimaksud PGINDEX 5 ini yaitu ketika data pix yang berada di situ sudah ada 5, dan ketika kita menambahkan satu lagi, maka data yang terakhir yang nomor 6 ini akan ditampilkan di halaman pix sebelah. Jadi 5 dan 1. Pix 1 terdapat 5, pix 2 ada 1 karena kita menambahkan 1. Kalau kita menambahkan 2, maka pix 1 tetap 5, pix 2 akan menambahkan 2 data menjadi 3, yang totalnya menjadi 8, seperti itu. Nah, ini public function create-nya untuk kita menambahkan produk. Public function store ini untuk penyimpanan data kita. Penyimpanan data kita terdapat atribut nama, harga, deskripsi, dan image. Dan image ini sebelumnya kita konekkan menggunakan PHP Artisan Storage Link untuk menyimpan sebuah image yang sudah kita upload melalui tampilan desain kita. Nah, ini untuk penyimpanan. Public function store ini untuk penyimpanan. Public function edit ini untuk mengedit atau mengubah data. Untuk public function update sendiri itu koneksi antara public function create dan public function edit. Setelah kita menambahkan maupun mengedit atau mengubah sebuah data, maka ada fungsi di mana produk itu akan diupdate. Jadi akan disinkronisasikan melalui public function update yang akan merubah datanya di dalam teks, dan database akan mengeluarkan tampilan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, public function destroy ini untuk menghapus data atau menghapus produk yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang produk PHP. Produk PHP ini model yang dimaksud adalah ini yang berhubungan. Jadi kalau salah satu di antara atribut ini ada yang kurang, maka database akan mengeluarkan pesan kesalahan bahwa tidak ada atribut yang bisa disesuaikan dengan yang kita masukkan. Maksudnya kita kalau memasukkan harga tetapi di sini tidak ada tabel harga, maka tidak akan bisa memasukkan ke dalam sistem database kita. Selanjutnya untuk migrasi sendiri, migrasi ini
kita buat sebelumnya menggunakan fungsi PHP artisan make model product yang sebelumnya ini, produk yang berhubungan dengan migrasinya. Migrasinya maksudnya apa? Migration ini adalah tabel yang berada di database. Jadi kita tidak perlu membuka database dan kita membuat secara manual. Di sini sudah disediakan caranya untuk membuat secara otomatis. Kita hanya perlu menginputkan tabel-tabel yang kita inginkan, seperti tabel ID, nama, harga, deskripsi, image, dan timestamp ini untuk create dan update, seperti itu. Jadi kalau kita mau menambahkan sesuatu, maka kita tinggal tabel string apa, atribut apa yang mau ditambahkan, tinggal nanti PHP artisan migrate refresh, maka dia akan langsung memigrate-nya ke dalam database yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk ini selanjutnya, nah ini yang saya maksud storage itu. Storage ini image yang ketika kita upload ataupun charge file, maka akan tersimpan di dalam storage yang kita hubungkan melalui PHP artisan link storage. Jadi antara connect dari upload file ke database dan akan masuk ke dalam storage ini. Nah, seperti ini. Itu contoh untuk image. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang index plate. Index plate ini untuk tampilan view tampilan dari yang saya buat. Nah, ini untuk titelnya yang berada di atas tulisan pojok sebelah kiri. Ketika kita running, maka akan keluar tulisan daftar produk. Dan ini untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi untuk edit produk modal dulu. Ini edit produk yang terdapat sama nama, harga, deskripsi, dan gambar. Harus menyesuaikan ya. Jadi ininya itu menyesuaikan dengan apa yang kita buat sebelumnya di dalam tabel kita. Jadi kalau kita tidak memanggil secara tepat, maka dia tidak akan bisa memproses ke dalam database kita. Ini untuk yang fungsi menambahkan data. Nah, menambahkan data juga mengambil dari penyimpanan. Jadi ketika kita menambahkan data, maka akan masuk ke dalam product store. Product store maksudnya apa? Produk penyimpanan. Jadi penyimpanan ini akan masuk ke dalam database kita. Ada nama, harga, gambar, dan deskripsi produk. Di sini saya juga menambahkan footer, maksudnya saya sebagai tambahan terdapat Google, Instagram, dan WA. Ini Google saya, ini Instagram saya, dan juga WA saya, untuk memudahkan ketika seorang pengunjung ataupun seorang pembeli untuk mendapatkan informasi penjualan dari kita. Nah, ini untuk link bootstrap-nya seperti ini. Nah, ini yang saya lupa ketinggalan. Ini pagination-nya. Nah, pagination-nya yang saya maksud ini adalah ketika kita mempunyai sebuah data, ketika datanya itu sudah kelebihan, maka kita akan alihkan ke dalam page yang selanjutnya. Jadi untuk memudahkan dan meminimalisir supaya tampilannya itu lebih efisien, lebih mudah untuk dilihat. Jadi tidak bertumpuk-tumpuk banyak data. Jadi kita gunakan pagination-nya ini. Saya memanggil pagination bootstrap ini dari pagination bootstrap 4 yang ada di vendor. Jadi saya menghubungkannya dengan vendor pagination supaya di sini sudah ada fungsinya sendiri. Ini paginator on first page. Jadi sebelumnya saya kalau tidak memanggil pagination di vendor ini, maka pagination-nya akan tampil dua, yang satu panah, yang satu hanya teks. Maka dari itu saya menggunakan vendor pagination supaya apa? Supaya tampilannya itu sudah ada template-nya sendiri. Jadi ini pagination-nya menggunakan vendor pagination. Baik, mari kita running untuk pemrogramannya. Kita ambil di terminal, new terminal. Untuk runningnya kita menggunakan tool PHP artisan serve. Nah, sudah, kita klik. Nah, ini tampilan desain saya.
Nah, tampilan desain saya terdapat tambah. Nah, ini paginationnya saya. Ini ubah, ini hapus. Di sini saya sudah menambahkan beberapa data, terdapat 12 data yang sudah saya tambah. Baik, kita coba untuk menambahkan terlebih dahulu. Tambah produk. Nama produknya Degan hijau. Harga produk 25.000. Kita cos file dulu, gambar produknya kita ambil, tekan 2, open. Deskripsi produknya kita buat Degan hijau sangat segar. Kita tambah. Kita lihat di halaman page 3. Nah, ini sudah masuk datanya. Kalau mau mengubah ataupun menghapus, kita coba kita ubah datanya menjadi es degan susu. Harganya juga sama. Kita ubah menjadi 18.000. Kita ubah deskripsinya, perpaduan degan dengan susu yang segar. Kita ambil cas filenya, kita ambil gambar yang lain ini. Nah, dengan susu kita ubah. Kita lihat di page 3. Nah, ini sudah diubah datanya, sudah keubah datanya. Jadi fungsi untuk tambah, fungsi untuk ubah sudah bisa berjalan, dan juga paginationnya juga sudah bisa berjalan. 1, 2, 3. Kalau kita ingin menghapus datanya juga bisa, kita coba hapus. Sebelumnya kita cek dulu di dalam database kita, apakah produk yang sebelumnya kita tambah sudah muncul di dalam database kita atau belum. Nah, ini juga, ini sudah. Perpaduan degan dengan susu yang segar. Kita cocokkan. Nah, sama kan? Nah, sama ya. Es degan susu. Es degan susu harganya 18.000. Benar, 18.000 dengan perpaduan dengan degan yang susu yang segar. Kalau kita hapus, coba hapus, kita cek di dalam database kita, kita refresh, maka datanya sudah hilang. Nah, kita cek di dalam pagination kita apakah sudah ada. Oh, sudah dihapus, sudah terhapus. Nah, kalau ini terhapus, maka di dalam sistem database kita juga ikut kehapus. Baik, itu saja yang saya jelaskan terkait praktikum dosen pembimbing. Terima kasih atas partisipasinya. Jikalau ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.